yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan juga hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga diberi taufik untuk selalu beramal saleh dan diberi hidayah untuk selalu berada di jalan yang hak, jalan yang dititi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pada hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membahas tentang manhaj ahli sunnah di dalam perilaku dan akhlak. Pada pertemuan lalu kita sudah sebutkan bahwasanya yang namanya ujian itu pasti dialami oleh seorang muslim, sehingga dituntut harus bersabar. Dituntut harus bersabar. Maka kita melanjutkan poin tersebut tentang ujian Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah mengimani bahwasanya orang-orang Islam itu akan mubtala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam agamanya maupun dunianya. Selama masih hidup, maka ujian itu akan datang silih berganti. Maka kita katakan, terutama orang yang menempuh jalan hijrah, atau misalkan orang yang baru masuk Islam, kita harus mengingatkan bahwasanya bukan berarti menuju kepada ketaatan atau misalkan dari kafir ke muslim itu akan lapang tanpa ujian. Tidak. Yang namanya ujian itu pasti akan dialami oleh seorang muslim. Dan kita meyakini bahwasanya itu adalah kafarat, penghapus untuk dosa-dosanya. Begitu pula mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang muslim ketika mendapatkan ujian, maka tingkatan yang tertinggi baginya adalah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan ujian, justru dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 alasan. Setidaknya ada 4 alasan mengapa seorang muslim hendaknya dianjurkan. Kita katakan kalau hendaknya dianjurkan ini kan tingkatan yang lebih tinggi daripada sekadar bersabar. Kalau sabar itu tingkatan wajib. Tapi yang lebih tinggi dari itu adalah ridha. Tingkatan yang lebih tinggi dari itu adalah apa? Syukur. Jadi bersyukur. Mengapa seorang muslim dianjurkan, disarankan ketika mendapatkan ujian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosanya. Berarti semakin banyak ujian, dia bisa berharap Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosanya. Kata Rasulullah SAW, "Ma yusibul muslim," tidaklah seorang muslim tertimpa min nasab, dari kelelahan, wala wasabin, begitu pula penyakit, wala hammin, kebimbangan, wala haznin, kesedihan, wala adhan, begitu pula gangguan, hatta syaukati yushakuha, sampai satu duri yang menusuknya, illa kafarallahu biha
min khotoyahu, kecuali Allah akan meleburkan, menghapuskan dengannya dosa-dosanya. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, apalagi yang sudah umurnya lebih dari 55 tahun, itu banyak terkadang apa? Kambuh-kambuhan. Entah pusing lah, entah kaki lah, entah inilah, entah mata lah, entah ini. Jadi sebenarnya itu adalah peringatan, ya kan? Peringatan demi peringatan. Terkadang ada orang yang merasa dirinya masih muda, akhirnya Allah kasih stroke, jadikan dia stroke. Jadi apa? Tidak bisa bekerja lagi. Atau misalkan miring sebelah, stroke ringan. Ya, atau misalkan wajahnya jatuh sebelah, misalkan ada kan wajahnya satu tidak bergerak, satunya normal, satunya tidak bergerak. Peringatan. Tidak boleh sombong, ya. Musibah itu untuk menggugurkan apa? Dosa-dosa. Tidaklah kita merasa kelelahan, mengurus anak lelah tidak? Mencari rezeki lelah apa tidak? Lelah. Mencari rezeki sesuatu yang melelahkan. Apalagi kerjaannya itu berputar sepanjang tahun, itu saja. Tapi kalau kita niatkan kelelahan kita ya untuk Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menggugurkan dosa kita. Ya terkadang seorang itu semangat kerja, terkadang tidak. Tapi kalau dia pikirkan selama pekerjaannya itu halal, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak orang yang tidak bisa berlepas dengan pekerjaan haramnya. Ya, tidak bisa berlepas dengan pekerjaan haramnya. Maka bersabar. Kelelahan mengurus anak, istri dan yang lainnya. Wala wasab, begitu pula penyakit, menderita penyakit. Begitu pula ham, kebimbangan. Karena terkadang ada seorang itu mengalami apa? Kebimbangan karena suatu perkara. Begitu pula kesedihan, ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang menyakiti hatinya. Wala adan, atau diganggu orang lain. Wala gham, kegalauan, sampai satu duri yang menusuk tubuh kita. Niatkanlah mudah-mudahan ini sebagai penggugur dosa. Taib. Jadi kalau misalkan kita merasakan ada terus penyakit yang kita rasakan, entah pusing, entah pilek, entah jantengan, entah apalah gitu ya, atau pernapasan, ya. Ya mudah-mudahan meskipun itu melekat dengan diri kita, niatkanlah mudah-mudahan inilah cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi kita nikmati saja. Ya. Kemudian selanjutnya ya ikhwan, yang kedua, kenapa kita dianjurkan bersyukur? Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang muslim dengan ujian. Bahkan di dalam Sunan Abi Daud disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah SAW mengatakan, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, lau sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablugha, seandainya seorang hamba telah ditetapkan satu kedudukan, maksudnya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, tetapi dia belum sampai bi amalihi, dengan amalannya. Allah sudah tetapkan kedudukannya itu seperti ini, lebih tinggi, tapi amalannya belum sampai. Untuk mencapai kedudukan itu, apa yang Allah lakukan?
ibtalahu Allahu fi jasadihi au fi malihi, maka Allah akan menguji di jasadnya, di tubuhnya, atau di hartanya, au fi waladihi, atau di anaknya. Tsumma sabbarahu ala dzalik, kemudian Allah jadikan dia bersabar menghadapi ujian-ujian itu, hatta yuballighahu al-manzilatah, sampai Allah menyampaikan kedudukan yang Allah inginkan itu, allati sabaqat lahu minallahi ta'ala, yang mana telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Berarti apa? Kalau amalan kita kurang banyak untuk sampai kepada kedudukan, maka harus siap-siap mendapatkan ujian. Allah jadikan sabar, sehingga apa? Dengan kesabaran itu pahalanya menjadi sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Maka di sini pentingnya bersabar kalau mau dinaikkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau mau naik kelas harus ada ujian. Naik sabuk ada ujian, mau naik kelas ada ujian, mau lulus ada ujian, mau lulus setoran hafalan ada ujian. Kalau di kami kalau mau lulus setoran hafalan harus setoran 1 juz sekali duduk, nah baru lulus. Jadi bukan dites lagi, tes ini enggak, sekali duduk setoran, maksimal salah 5. Ayo di sini insya Allah jamaah bikin majelis setoran ya, insya Allah banyak yang mau mundur. Gawat juga deh. Begitu pula kata Rasulullah SAW, inna idzamal jazai ma'a idzabil bala, sesungguhnya besarnya balasan tergantung dengan besarnya ujian. Fa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat, barang siapa yang ridha maka dia mendapatkan keridhaan, dan barang siapa yang murka, yang marah, maka dia mendapatkan kemurkaan. Berarti istri antum dapat ridho. Insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah ya. Amin amin rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, kenapa bersyukur? Dianjurkan sangat bersyukur. Ujian yang dia alami ini masih mending daripada ujian yang pernah terjadi di dunia ini. Contohnya ada orang meninggal anaknya 1, dia sedih, larut dalam kesedihan. Maka dia melihat yang meninggal anaknya 2. Ketika dia, oh yang si fulan ternyata meninggal anaknya 2. Yang meninggal 2 coba lihat anaknya si fulan, fulanah meninggal anaknya 4. Ya, saya pernah bertanya ke majelis taklim peserta hadirin. Jadi ada subhanallah temannya yang meninggal anaknya 10 orang. Anaknya 12, meninggal 10, semuanya kecil-kecil. Nah, kalau 3 lihat itu, bagaimana yang 10 orang? Ya kan? Bagaimana yang 10 orang? Kemudian yang keempat, ujian itu bukan pada agama. Apa ujian pada agama? Keluar dari agama
Islam. Itu adalah ujian yang terberat, tidak bisa dibeli dengan itu. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah mendapatkan salawat dari Rabb mereka, wa rahmah, dan juga kasih sayang, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Berarti di sini dalam ayat ini kita mendapatkan faedah, kalau mendapatkan musibah apapun musibahnya, bukan hanya musibah meninggal, maka disunnahkan mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang mengucapkan gini, siapa yang meninggal? Nggak harus. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, misalkan ada yang sakit, atau anak kita jatuh, atau kitanya yang keseleo, ya kan? Kitanya yang begini, kita yang begitu, dapat musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang mendapatkan musibah dan dia membaca itu, apa balasannya? Mereka ulaika alaihim salawatu min rabbihim, mereka mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Apa arti salawat? Salawat itu artinya Allah membanggakan ya orang-orang tersebut di hadapan para malaikat yang mulia, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengatakan kepada para malaikat bahwasanya ini uhibbu fulanan, sesungguhnya saya telah mencintai si fulan. Maka berkatalah Jibril kepada para malaikat, sesungguhnya innallaha qad ahabba fulan fahibbuh, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama. Akhirnya apa? Seluruh penghuni langit mencintai orang tersebut. Biarlah tidak terkenal di dunia, tapi dikenal di langit. Dikenal di langit. Karena yang namanya terkenal itu termasuk bagian dari dunia. Dia sudah dibagi tidak merata oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang terkenal, ada yang tidak, sama. Maka orang yang menginginkan tersohor, terkenal, kalaupun dia berusaha maka dia tidak akan bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan ya, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat. Ini yang pertama, salawat Allah kepada seorang hamba. Yang kedua, mendapatkan rahmat, yaitu kasih sayang. Kalau sudah disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah hidup kita ini tidak berjalan kecuali dalam bimbingan. Ada seorang yang bertanya, Ustadz, saya belum bisa berlepas dari riba dalam usaha saya ini. Ya, kita katakan berhenti dari riba, insya Allah Allah akan tunjukkan jalan keluar. Akhirnya seorang yang keluar dari riba akan memikirkan jalan keluar. Contohnya dia membuka investasi yang halal, yaitu mudharabah misalkan, dengan cara yang halal. Ya, saya dulu pernah ditanya oleh seorang pengusaha, Ustadz, kalau kita usaha nih Ustadz, kalau kita minjam uang di bank keuntungannya bisa lebih besar, tapi kalau kita bagi hasil mudharabah, ya taulah sendiri ya kan, banyak yang diberikan kepada siapa? Investor. Maka saya bilang, antum jangan lihat dari itunya, antum lihat dari keberkahan pada harta. Karena kalau sudah diberkahi berarti mendapatkan kebaikan.
Kalau sudah diberkahi, maka terus menerus kebaikannya ini jalan. Kalau sudah diberkahi, maka keberkahan itu akan bertambah. Kebaikannya akan selalu apa? Bertambah. Ingin nggak bertambah kebaikannya? Dibesarkan oleh Allah usaha antum. Daripada pakai riba, antum akan malas bersedekah, antum malah tidak tenang, dapat dosa. Coba Irfan, saya ajarkan ya. Kalau investasi itu, kalau dia menawarkan keuntungan 18% ke bawah dalam setahun, itu memang rata-rata seperti itu, ya. Kalau misalkan 15% per tahun itu sebenarnya sudah bagus, angka yang bagus dalam berinvestasi. Kalau misalkan lebih dari 18%, takutnya investasi bodong. Ya seperti itu kalau dalam investasi kan. Nah taruhlah misalkan dalam 1 tahun bagi hasil kalau kita menggunakan sistem mudharabah itu 15%. Ya kan? Kita ngasih ke investor hasil keuntungan bersih 15%-nya. Sedangkan kalau kita depositokan misalkan dengan deposito atau kita misalkan dengan apa? Kita pinjam ke bank untuk modal, kita pinjam ke bank untuk modal. Maka pinjamannya cuma katanya cuma bayar 6%. Coba lihat di sini. Godaan enggak ini? Ini 6%, ini 15%. Godaan enggak? Godaan. Tapi kita lihat disitulah tantangan seorang muslim mencari keberkahan. Ya, di situ mencari keberkahan. Yang satunya investor tidak mendepositokan pada yang haram, tapi menanamkan modal. Akhirnya apa? Kalau semua orang kaya menggunakan prinsip sebarkan uang, investasikan di masyarakat, perekonomian jalan nggak? Jalan nggak? Insya Allah jalan. Kalau perekonomian jalan, maka banyak yang mendapatkan keuntungan. Kan seperti itu. Tapi ketika investor ini, orang-orang kaya mendepositokan uangnya kemana? Ke bank. Berputar nggak? Berputarnya itu nanti dipinjamkan riba lagi, dipinjamkan apa? Riba lagi, dipinjamkan lagi kepada UMKM misalkan, riba lagi. Berputar seperti itu. Bagaimana inilah kenapa perekonomian itu hancur? Kenapa? Karena riba. Ya, karena riba. Nah, kalau uang berputar di bawah, bukan di bank, uang berputar di masyarakat, maka insya Allah banyak yang akan diuntungkan. Subhanallah. Maka orang akan berpikir, mau usaha apa lagi nih? Mau usaha apa lagi nih? Kan seperti itu. Kalau misalkan uang, ini ada uang lebih nih, mau dimodalkan apa lagi? Kalau ada usaha baru, butuh tenaga kerja yang baru. Tapi kalau mandek didepositokan di bank, nah ini bahaya. Bahaya untuk semuanya. Akhirnya orang-orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Taib. Bahkan subhanallah ya, saya ada ahli ekonomi gitu membandingkan negara-negara. Beliau melihat dalam sejarah antara negara yang menetapkan pajak dengan yang tidak. Jadi dalam ini sudah sunnatullah berarti ya, sudah dilihat bagaimana negara-negara itu dibandingkan. Justru negara yang kecil pajaknya, hasil negara itu justru malah besar. Yang besar pajaknya, hasil negara itu kecil. Kita nggak usah melihat glamornya negara-negara apa, Singapura, Amerika, itu untuk bayar utang aja kesulitan mereka. Jepang,
itu penghasilan mereka sebenarnya nggak cukup untuk bayar hutang. Glamornya bukan apa, ya kan seperti itu. Makanya kita lihat ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jangan tertipu. Wah, tapi pajaknya di sana luar biasa tingginya. Ya. Bukan menyelesaikan masalah. Dan negara yang tidak memasang pajak atau misalkan sedikit pajaknya, itu ternyata negara akan berpikir membuat kalau bahasa kita badan usaha ya. Badan usaha dan ternyata penghasilannya itu banyak juga ya, mengalahkan pajak tersebut. Maka di sini ya ikhwan, ini sebagai bukti bahwa sebenarnya pajak itu bukan solusi juga sebenarnya. Ya, pajak bukan solusi. Dan ternyata solusi kan, kalau misalkan tidak pajaknya atau misalkan sedikit, masyarakat juga akan daya belinya akan semakin tinggi, kan seperti itu. Maka kita katakan kalau seorang mengikuti syariat Islam, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, tidak ada ketakutan pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Semua tatanannya sudah apa? Sudah diatur dalam Islam. Lalu bagaimana orang-orang miskin? Kalau semua pertambangan itu membayar zakat ma'din, zakat pertambangan itu ayo ikhwan, berselisih pendapat ulama apakah 2,5% mengikuti zakat penghasilan, mengikuti zakat harta, atau humus 20% seperti rikaz, yaitu harta karun. Ya. Yang belum belajar zakat belajar, ya. Nah, di sini pendapat yang kuat, ikutilah ketetapan pemerintah, dalam hal ini ketetapan Menteri Agama. Nanti kita lihat apakah 2,5%, apakah 20%. Nah, taruhlah kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, 2,5% dari barang tambang ma'din dengan segala jenisnya, apa yang ditambang dan dia berharga. Jadi kemarin atau tadi ya, saya mendengar bahwasanya kalau tidak dikorupsi katanya hasil tambang kita, setiap kepala kita ini setiap bulan bisa dikasih 20 juta. $20 juta. Berapa orang kita? 280 ya? 280. Subhanallah. 5.600 triliun, coba bayangkan. Ngalahkan APBN. Ya kan? Berarti per bulan itu. Nah, kalikan zakat. Kita kalikan zakat, anggap aja 2,5%. Nih, 140 triliun untuk orang-orang miskin. Tercover. Ya enggak? Sangat tercover. Maka kita katakan ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, lau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi, kami akan bukakan untuk mereka keberkahan di langit dan di bumi. Tetapi ternyata banyak yang ingkar, banyak yang tidak bertakwa. Akhirnya apa? Semuanya merasakan balanya, kerusakannya. Bagaimana agar kita bisa penduduk negeri bertakwa? Mari kita dakwahkan agar kembali kepada agama Islam. Bagaimana kembali kepada Islam? Kita mulai dari sholat, atau mulai dari zakat, atau mulai dari haji atau umrah, atau mulai dari perekonomian? Tidak, kita mulai dari dakwah tauhid. Kuatkan dulu pondasi. Kemudian kita sebutkan kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim, apa yang haram, baru kita dakwahkan keutamaan-keutamaan. Seperti itu dalam berdakwah. Ya, tetapi kalau misalkan kita terus mencari solusi dengan cara riba atau dengan perjudian, misalkan
maka kita katakan ya, kita tidak akan kembali kepada kejayaan umat ini. Allahu a'lam bishawab. Sudah azan belum? Masuk. Azan dulu insyaallah, kemudian kita lanjutkan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Taib. Kemudian kita lanjutkan ya ikhwan. Ahlussunnah wal Jamaah, di antara adab yang selalu disampaikan adalah mereka itu takut terjatuh kepada kufrun ni'mah, mengingkari kenikmatan dan tidak memenuhi hak dari kenikmatan tersebut. Oleh karena itu kita mendapatkan ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di jalan ibadah. Baik nikmat tersebut kecil, sedikit ataupun nikmat yang banyak. Rasulullah SAW sampaikan, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi SAW, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian. Maksudnya dalam urusan dunia. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena itu lebih berhak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Jadi kalau kita melihat orang yang di bawah kita, maka kita akan bersyukur dan banyak bersyukur. Jangan melihat kepada yang lebih tinggi kenikmatannya dari kita. Ya. Lihatlah ke bawah. Contohnya kalau kita belum punya rumah dan masih nyewa, maka lihatlah kepada orang yang hidupnya masih menumpang. Tidak nyewa, tidak punya rumah, berarti kan apa? Masih ditanggung orang. Orang yang sudah artinya numpang hidup, maka lihatlah kepada orang yang gelandangan, ya, tidak punya rumah, bahkan tinggalnya misalkan di pasar-pasar atau tinggalnya di gubuk-gubuk kecil. Lihat kepada yang tidak punya rumah. Atau subhanallah, kita dapatkan ada yang tinggal di mana, di gubuk yang dia bangun, kemudian apa, pakai baleho bekas itu ditutupi pakai seperti itu. Ya, maka kita katakan ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat yang di bawah kita, maka kita akan sangat bersyukur. Kalau misalkan yang punya gaji hanya UMR, lihat masih banyak yang gajinya di bawah UMR. Masih banyak yang di bawah 1 juta. Bahkan ada yang setengah juta ke bawah, masih ada juga yang seperti itu. Tapi bertahan hidup dan terus bekerja. Kenapa? Karena tidak ada jalan lain kecuali itu. Daripada saya tidak bisa makan, daripada anak saya tidak bisa beli beras, ya. Bahkan kita masih mendapatkan kalau standar miskin di negara kita itu 609 berapa, 160 perak ya, 609.000, kami 610.000. Itu standar miskin dari negara versi BPS. Berarti kan kalau di bawah itu dia cuma mendapatkan satu orang 500.000 misalkan.
berarti kan sangat kurang, masih sangat kurang. Belum lagi kalau kita katakan hidup layak. Hidup apa? Hidup layak. Jauh dari kelayakan. Jauh dari kelayakan. Maka kita katakan ayo ikhwan, kalau kita melihat ke bawah maka kita akan terus bersyukur. Dan yang tadinya punya gaji hanya 500.000 ketika melihat orang stroke, dia tidak bisa apa-apa, tidak ada aset, tidak ada passive income, pemasukan yang ngalir begitu saja ya, passive income-nya nggak ada, akhirnya ditanggung. Atau melihat ke orang-orang yang di panti jompo, ditinggalkan begitu saja oleh anaknya atau keluarganya, tidak ada yang ngurus, mengisi masa tua sampai meninggalnya di panti jompo, tidak ada penghasilan, tidak ada yang memperhatikan kecuali teman-teman yang mirip-mirip usianya. Maka dia akan bersyukur walaupun gajinya sedikit. Dia akan bersyukur, saya bersyukur masih bisa seperti ini. Ya, maka lihat ke bawah, lihat ke bawah. Kemudian ayo ikhwan, Islam sebenarnya sudah memberikan solusi atau orang-orang tua kan seperti itu ya. Makanya penting orang itu memperbanyak anak dan mendidik mereka sehingga menjadi anak yang soleh dan solihah. Karena ketika dia sibuk dan lelah mengurus anak-anaknya di masa mudanya, insya Allah dia akan bersantai di usia tuanya. Saya ingat perkataan nenek saya. Nenek saya punya 9 anak. Kata beliau, ini saya ingat. Kata beliau, dulu masih kecil-kecil alangkah repotnya ya ngurus budak-budak nih katanya. Tapi sekarang nak nginap di mana laju katanya. Ndak diminta dikenjuk anak-anak gitu kan, lapang nian. Dan alhamdulillah sebelum beliau meninggal berapa tahun ya, diberikan hadiah naik haji oleh mantunya. Nanti naik haji, masya Allah. Artinya betapa nikmat, kata beliau, sudah memang capek. Dan kemudian ayo ikhwan, terkadang ada orang yang ini ya, aduh nggak mau ngurus banyak anak, nggak usah ngurus umat, pusing menguruskan apa, nggak usah mikirin orang-orang miskin, orang-orang sekitar kita. Ngapain kita sibuk di pondok pesantren, sibuk di SD? Ini ada guru SD sini ya. Anak-anaknya juga kayak gitu, katakan. Ngapain ngurus apa namanya orang-orang yang nggak mampu, ngumpulin sedekah, nyape-nyape diri sendiri. Subhanallah, ternyata ada rahasia besar ya ikhwan. Kalau kita ujian kita itu beratnya di sana, berat memikirkan umat, berat memikirkan orang lain, berat memikirkan apa? Memikirkan orang lain, memikirkan anak orang misalkan dididik dan sebagainya, memikirkan orang-orang miskin. Allah akan mudahkan ujian pada harta kita, Allah akan ringankan ujian pada anak-anak kita dan keluarga kita. Ya, jadi ujiannya justru malah berat di mana? Ngurus santri misalkan. Jadi saya pernah ya di pondok pesantren lah. Ada yang menjadi kabid urusannya, pokoknya kepala bidang ya di pondok. Saya mau berhenti, katanya saya mau berhenti mengurus anak-anak, mau bidang lain saja pindah. Berat. Memang saya katakan berat, saya memang sangat berat mengurus santri, apalagi santri kabur, santri ini, santri itu, masalah. Nggak pernah berhenti, masalah kesantrian itu nggak pernah berhenti. Dinasihati oleh teman seperjuangan tapi beda bidang. Bersyukurlah ya Syekh, katanya, karena dia ustadz. Bersyukurlah katanya.
kita mending diuji mak ini daripada diuji pada anak dan keluarga kita. Pilih mana? Diuji belum tentu kita bisa bersabar, diuji dengan anak dan keluarga. Mendingan kita diuji di pondok pesantren, mengurus santri, mengurus ini. Akhirnya apa? Nggak jadi mengundurkan. Tidak jadi mengundurkan diri. Kenapa? Memang sebab Allah itu maha adil ya ikhwan. Allah itu sangat adil. Yang namanya ujian, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah bebankan apa ujian kecuali sesuai kadar kelapangannya. Maka ketika kita sibuk mengurus umat, sibuk misalkan mengurus masjid, sibuk mengurus apa? Mengurus ya umat, masjid, Islam dan kaum muslimin, maka insya Allah akan meringankan ujian pada anak, keluarga kita, bahkan rezeki kita pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan insya Allah, ya, kalau kita mendapatkan ujian, terus kita bersabar dan terus bersabar, dan jangan lupa ya ikhwan. Ya, ada yang minta saran kemarin. Ustadz, ini orang yayasan, saya kan pembinanya. Ustadz, nasihatilah kami Ustadz, kami semakin lesu ini mengurus yayasan. Karena tidak ada imbal balik ya. Kan dia kan non profit. Maka saya bilang, umur antum berapa? 42, umur antum 45, umur antum 40, umur antum berapa? 38. Kita ini nak mati galau aja kita. Lah denget lagi. Apa yang mau kita sisakan dari sisa umur kita ini? Hidup sudah 40 tahun, ibaratnya 2/3. Kalau kita meninggal di usia 60, ibaratnya seperti itu. Kalau sebentar lagi meninggal, kata Nabi SAW, umur umatku itu 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih dari itu. Anggap aja 60, tinggal denget lagi aja. Sebentar lagi kita meninggal. Apa yang mau kita sisakan? Coba, kita umur kita singkat, wakaf kita banyakkan. Nggak ada uang. Bagaimana kalau nggak ada uang? Kita jadi panitianya biar dapat banyak pahala. Ya, makanya kita katakan ayo ikhwan. Saya ucapkan juga demikian di sini. Sudah lawi. Biarlah yang muda-muda ini yang di bawah 40 tahun mencoba mencari kehidupannya asal tidak dosa. Tapi yang sudah 40 tahun, apalagi yang dicari kalau bukan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjasama semuanya. Yang kaya siapkan dananya, bangun bisnis, besarkan bisnisnya, biayai umat ini, kaum muslimin. Banyak yang perlu dibiayai, ya, banyak yang perlu dibiayai. Yang punya keahlian, manage, atur, kerahkan semuanya. Masih banyak janda-janda terlantar. Masih banyak apa? Anak-anak terlantar. Ya. Saya kaget melihat angka kemarin, ada 23% orang Indonesia tidak sekolah. 21 atau 23 seperti itu, di bawah 25. Tapi angka 20 itu kan banyak ya. Bukan sedikit. Ada 20%, 21 atau 23% orang Indonesia tidak sekolah. Nah, ini kan berarti PR kita. Coba kita berpikir. Buka pondok, buka sekolah yatim duafa atau kaum duafa, gratis 100%. Kalau perlu bikin pondoknya sekalian, penampungan. Ya, kalau program pemerintah kan apa, sekolah rakyat ya? Ada nggak sekolah rakyat di sini?
Ada. Nah ini kita bikin sendiri. Kita juga bisa membiayai anak-anak kaum muslimin yang tidak mampu, tapi syaratnya apa? Kita sama-sama bahu membahu. Kita sama-sama bahu membahu. Siapa yang mau jadi pengurusnya siapa? Kan gitu kita bicarakan. Ya. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Taib, ini sebagai nasihat lah untuk saya dan juga kita semua agar mengingat bahwasanya yang namanya kematian kita tidak tahu kapan dia datang. Ini proyek di depan mata ini, akhwat tidak bisa ikut kajian, apa solusinya? Cepatkan pembangunan ini, ya kan gitu ya. Cepatkan pembangunan masjid. Ini kalau panitia pembangunan ada panitianya, tukangnya sudah bekerja, duitnya yang macet, ya kan? Pas dicepetin pembangunannya, semuanya. Kalau nggak punya uang kita jadi agen kebaikan, kan gitu. Kalau tidak punya uang kita yang jadi agen kebaikan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan langkah-langkah kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada ungkapan orang Arab, tashabbahu fa illam takunu mithlahum. Jadilah kalian menyerupai orang-orang terdahulu meskipun kalian tidak bisa seperti mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami, sesungguhnya meniru orang yang kiram falahun adalah keberuntungan. Meniru orang-orang yang mulia itu adalah keberuntungan. Makanya kita lihat banyak sekali program-program kita itu meniru apa yang di Jawa. Ada tim media niru Jovit misalkan ya. Ada ini kita tiru juga. Ya, kita tiru orang-orang yang mulia meskipun kita tidak bisa seperti mereka. Tapi apa? Mudah-mudahan kecipratan. Bukan apa tasyabbahu bil kiram, ya. Meniru orang-orang yang mulia itu bukan celaan, tidak tercela, tapi itu malah keberuntungan meskipun hasilnya tidak sebaik orang-orang terdahulu. Nggak apa-apa, karena memang kadang juga teman-teman juga butuh nasihat. Ustadz, gimana kita belum siap Ustadz? Saya bilang mulai saja bismillah. Kenapa? Karena untuk memulai sesuatu itu tidak harus sempurna. Ini yang menghalangi seorang, harus sempurna inilah, harus sempurna itu. Akhirnya apa? Akhirnya tidak jadi-jadi, tidak jalan-jalan. Padahal kita lihat bahwasanya dengan memulai itu sudah meniru ya orang-orang sebelum kita, dan insyaallah pahalanya pun sudah langsung mengalir. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya nggak ini? Kalau tidak ada kita tutup saja. Taib. Kalau tidak ada kita tutup. Barakallahu fikum jami'an.